Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Optima TV, kita bertemu kembali. Moga Anda sehat walafiat. Kita masih membicarakan tentang diabetes. Sering kita dengar orang yang diabetes berujung dengan amputasi, potong kaki. Jarang sekali dan hampir tidak pernah kita dengar orang yang diabetes akhirnya potong tangan atau telinga. Jarang sekali ya. Yang sering datang beritanya kepada kita ialah yang sering kita saksikan ialah orang yang diabetes ini berujung dengan potong kaki atau amputasi di kaki. Kenapa? Ini kita lihat bahwa pembuluh darah kita yang normalnya ada 3. Satu, arteri, yang kedua vena, dan yang ketiga capillaris atau kapiler. Arteri ialah darah yang menghantarkan oksigen dan nutrisi dan bahan-bahan keperluan tubuh lainnya di dalam pembuluh darah utama yang dipompa oleh jantung. Dan ini kalau kita belajar anatomi dilambangkan dengan warna merah. Merah artinya kehidupan. Di dalamnya adalah bahan-bahan yang diperlukan oleh sel-sel tubuh kita. Kemudian setelah sampai kepada ujung arteri, dia berpindah ke dalam kapiler atau capillaris sebelum dia masuk ke vena. Maka vena ketika jantung mengembang, ditariknya darah itu kembali ke jantung dan ke paru-paru. Ketika dia pergi, dia menghantarkan oksigen dan nutrisi dan juga sel darah putih dan komponennya dan juga keperluan tubuh kita yang lainnya. Maka ketika dia balik dalam vena, itu nutrisi dan oksigennya sudah habis diambil oleh sel-sel kita. Maka dia pulang ke jantung dan ke paru-paru. Dia akan membawakan sel-sel tubuh kita yang sudah mati, yang nanti dia singgah di ginjal, disaring di sana, kemudian dikeluarkan melalui urin atau kencing. Proses-proses ini kalau kita lihat, jantung kita di dada sebelah kiri. Maka pengaruh kepada graviti bumi, yang mana darah sama prinsipnya dengan air, lebih senang untuk turun daripada naik. Artinya ke bawah itu jantung memompa sedikit saja dia sudah pergi. Atau dalam tanda petik tidak dipompa pun dia akan turun juga darah itu. Dan ke atas, ke kepala atau ke telinga atau ke bahu tangan, itu terpaksa jantung bekerja agak lebih kuat. Baru darah itu naik ke atas dan baru dia sampai ke tangan. Itu pun kalau tiada sumbatan toksin-toksin di sepanjang perjalanannya. Maka orang yang diabetes, toksinnya itu dominan dalam bentuk gula yang lebih. Saya akan terangkan dulu bahwa penyebab kebanyakan penyakit ialah toksin. Yang membedakan ialah di mana toksin itu banyak. Maka di situ akan sakit. Dan yang kedua, dalam bentuk apa toksin itu. Maka orang yang diabetes, toksinnya dalam bentuk gula yang banyak di dalam darah. Seharusnya gula yang di dalam darah dijadikan tenaga. Maka untuk menjadikan gula ini tenaga, harus adanya namanya hormon insulin. Jadi orang yang diabetes, hormon insulinnya ini sudah sedikit, sudah berkurangan. Nanti kita akan buatkan satu video insyaAllah. Jadi ketika dia berkurangan, maka dia tidak bisa menjadikan gula ini jadi tenaga. Akhirnya gula menumpuk, melambak di dalam darah. Maka ketika dia di dalam darah, dia lebih senang untuk pergi ke kaki dibandingkan tempat-tempat yang lain, karena kaki itu di bawah. Maka ketika dia sampai di bawah, jantung mengembang, ditariknya kembali, maka gula-gula tadi yang ada di dalam darah itu sebahagiannya mendap secara terakumulasi di bahagian kaki. Sebahagian dia naik lagi ke atas, tetapi yang tinggal di kaki dia akan mendap dan akan menjadikan
toksin lebih banyak di kaki dari tempat lain. Makanya oleh sebab itu, kalau sekiranya terjadi luka pada orang yang diabetes di kaki, maka luka itu susah untuk sembuh, karena bahan yang akan memberi kesembuhan kepada luka itu yaitu antibodi kita sudah minim juga, karena tempat yang tadi diisi oleh darah bersih yang di situ juga ada antibodi, sekarang ini sudah diisi oleh gula yang banyak, maka antibodi juga tidak bisa sampai dengan sempurna ke kaki. Tetapi ke daerah lain, ke kepala, ke punggung, ke pinggang, ke tangan, masih bisa antibodi itu sampai dengan yang lebih banyak. Karena apa? Karena dia masih berenang di dalam darah dan dipompa oleh jantung, dan gulanya tidak sebanyak yang di kaki. Maka oleh sebab itu, karena kalau terjadi luka di tangan atau di telinga, maka orang diabetes tidak perlu dipotong telinga. Antibodinya sebagai tentaranya akan sampai juga ke telinga dengan lebih baik, dan antibodi yang sampai lebih baik itu akan membunuh kuman-kuman yang sedang menjadikan luka di telinga jadi infeksi dan segala macamnya itu. Jadi itu sebabnya kenapa orang diabetes sering amputasi atau luka yang susah untuk sembuh di kaki, karena minimnya antibodi yang sampai di kaki, karena gula yang lebih itu mendominasi, mengisi ruang lebih banyak di bahagian kaki, sehingga kaki bisa kebas dan kemudian dia bisa luka dan dia juga berair dan susah untuk sembuh. Akhirnya diselamatkan si pasien, si pesakit dengan amputasi atau potong kaki. Jadi diharapkan dengan dipotong itu, maka tempat itu akan selamat daripada kuman-kuman yang menggerogoti luka kaki-kaki orang yang diabetes. Jadi itu sebabnya kita jarang mendengar orang potong telinga, orang diabetes potong telinga atau potong tangan. Tetapi yang sering terjadi, yang kita saksikan, yang sering juga kita dengar ialah amputasi di kaki. Moga bermanfaat. Kita bertemu kembali dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.